Halo teman-teman, walau cuaca tidak cerah, apakah kita percaya bahwa Tuhan juga yang menciptakan awan kelabu atau mendung? Allah yang menciptakan keanekaragaman ini. Ia suka memperbesar kasih-Nya, memasang troli-troli anugerah-Nya yang cuma-cuma, dan menyediakan belas kasihan di tengah-tengah penderitaan. Teman-teman, coba perhatikan, seringkali dalam kondisi kaya, sehat, justru membuat kita berada dalam bahaya. Ingatlah peringatan Yesus. Kristus memang tidak datang sebagai pembagi warisan, namun mengarahkan hati nurani orang dalam masalah harta kekayaan. Waspada, jaga hati baik-baik. Jangan sampai sikap tamak merasuki hatimu. Benar, semua orang terlahir dengan sikap tamak, sombong. Karena itu, harus sering diperingatkan. Aku juga mau dikoreksi sejak saat ini sampai tua nanti. Adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita. Tapi mari kita berdoa, kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur ya Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan beri kesempatan kami untuk belajar dengan firman Tuhan. Kami mohon terang-Mu ya Tuhan, supaya di dalam terang Tuhan kami melihat kebenaran firman, dan ubahkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon berkat-Mu. Amin. Adik-adik, dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat seorang yang meminta bantuan Tuhan Yesus, tetapi ditolak oleh Tuhan Yesus. Kan tentu masih ingat kan mengapa? Karena yang pertama, orang itu ternyata mau menggeser apa yang menjadi tugas Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolak. Yang kedua, karena orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang diperjuangkan bukan memperjuangkan keadilan Tuhan, tetapi memperjuangkan dirinya sendiri. Nah, ternyata adik-adik, ada teguran yang lain yang Tuhan Yesus berikan kepada orang itu, tapi disampaikan juga menjadi peringatan bagi orang banyak, yaitu tentang keserakahan. Berarti adik-adik, kesalahan orang itu ada, pertama, membuat Tuhan Yesus mau bergeser dari tugas utamanya. Yang kedua, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, tentang keserakahan. Tentang keserakahan ini berarti orang itu ingin sekali mendapatkan banyak harta. Mengapa? Karena dia merasa bahwa dengan banyak harta itu hidupnya akan aman. Berarti yang menjadi teguran keras bagi orang itu dari Tuhan Yesus adalah dia tidak berjalan di dalam iman, namun dia bersandar kepada harta kekayaannya, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sampai membuat sebuah cerita untuk mengingatkan orang itu bahwa kalau kamu bersandar kepada harta, bukan bersandar kepada iman, kamu bersandar kepada hal yang sia-sia. Bagaimana cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan ada seorang yang kaya dengan hasil panennya begitu melimpah. Kemudian orang itu berkata, wah, hasil panenku banyak ya. Ini sampai beberapa generasi tidak akan habis ini. Apa yang harus aku lakukan? Wah, kalau begitu aku mau membuat lumbung supaya hasil panenku bisa disimpan dengan baik. Kemudian pada malam itu Tuhan berkata, hai kamu, pulang. Artinya apa? Nyawanya dicabut oleh Tuhan dan dia berhenti sampai di situ. Adik-adik, apa yang kita pelajari dalam bagian ini? Mungkin kita sekarang ini masih bergumul, berjuang untuk sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Tetapi begitu sulitnya. Mengapa? Karena bagi kita, harta itu sepertinya sesuatu yang sangat-sangat menjanjikan. Kalau aku punya harta, maka aku bisa ini dan itu, aku bisa bepergian, aku bisa mengejar cita-citaku untuk sekolah. Aku mempunyai asuransi kesehatan, aku bisa ini dan itu, karena semua harta. Tapi ingat, di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengingatkan,
dalam sekejap mata Tuhan bisa mengambil semuanya itu. Kalau Tuhan ambil semuanya itu, apalah artinya? Tidak ada artinya. Jadi dengan demikian, hal positif yang harus kita ingat-ingat adalah hiduplah oleh iman. Mengapa? Karena Dia, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan maha baik. Dia sanggup memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan, agar kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Bukankah itu yang menjadi tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, adik-adik? Jadi sekali lagi, hal negatif yang harus kita tinggalkan adalah bersandar kepada harta kekayaan kita. Hal positif yang harus kita pegang adalah berjalan di dalam iman, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Mengapa? Karena Tuhan akan menuntun kita kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan untuk mencapai tujuan itu, Tuhan akan menyediakan apapun yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan singkat kali ini, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang bersandar penuh kepada Tuhan, yang hidup berdasarkan iman yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu singkat, namun mengingatkan kami akan dasar hidup yang begitu kokoh. Kami belajar untuk tidak bersandar kepada harta kekayaan kami. Kami tidak bersandar kepada semua bentuk ciptaan yang lain. Tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh bersandar kepada Tuhan. Untuk kami dapat mencapai apa yang menjadi tujuan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Dan Tuhan akan menyediakan semua yang kami butuhkan agar rencana dan kehendak Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan tolonglah kami ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami hidup oleh karena iman yang benar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Papa punya teman yang mobilnya ada 100. Kelihatan dia sangat bahagia. Tapi orang itu sering berpikir, kapan bisa memiliki mobil ke 101 yang jauh lebih bagus daripada mobil yang sudah dimilikinya? Serius, Pak? Berarti kebahagiaan itu tidak terletak pada kelimpahan harta benda duniawi. Mata manusia tidak puas dengan kekayaan. Sebaliknya, banyak orang yang berada dalam Kristus mempunyai sedikit harta, namun memiliki rasa aman serta sikap hidup yang selalu puas. Lihatlah para misionaris yang meninggalkan negaranya tanpa harta berlimpah, kehilangan anak, istri, dan kesehatannya. Namun sangat bahagia karena mereka dimiliki dan memiliki Kristus. Mari kita selalu dipuaskan dengan firman-Nya melalui pembacaan Lukas pasal 12 ayat 16 sampai dengan 21. Selamat menikmati kelimpahan anugerah-Nya.